selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Putri, Elisa, Ibu, Tri, India, Ibu, Esther, Melina, saya Bu, dan Syafiq. Baiklah, sepertinya ada semuanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya untuk kalian memeriksa kebersihan kelas terlebih dahulu ya. Sudah? Baiklah, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas mengenai apa? Baiklah, Putri, silakan. Kemarin tentang belajar hukum dasar kimia. Wah, tepuk tangan untuk temannya. Baik sekali, masih ingat ya materi kita untuk minggu lalu. Untuk materi pertemuan hari ini, apakah ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Baiklah, sepertinya belum pada tahu ya. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada yang tahu larutan apa pengertian dari larutan? Nah, sepertinya belum tahu ya. Baiklah, sebelum kita memulai kepada pengertian larutan, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kedua, mengelompokkan larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis sifat elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Baiklah, selanjutnya larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari pelarut token dan zat pelarut atau solut. Berdasarkan daya hantar listriknya, sifat larutan dapat dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut dalam suatu larutan. Zat yang dapat larut dalam air dibedakan menjadi elektrolit dan non-elektrolit. Ada dua ya. Yang pertama ada elektrolit, yang kedua ada non-elektrolit. Perbedaan ini berdasarkan adanya daya hantar listrik pada larutan. Zat elektrolit dalam air akan terurai menjadi ion-ion, sedangkan zat non-elektrolit tidak akan terurai menjadi ion-ion. Nah, dari sini kan sudah ada berdasarkan daya hantar listriknya, sifat larutan dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Saya tahu Bu. Baik, silakan Esther. Menurut buku yang pernah saya baca, zat itu yang dapat larut dalam air itu dibedakan menjadi dua jenis, Apa saja Esther? elektrolit dan non elektrolit. Nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Berdasarkan sifat daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Adapun larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Adapun larutan ini memiliki ciri dapat menyala lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrolitnya. Selanjutnya, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Adapun ciri-ciri dari larutan ini adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrolitnya. Baiklah, selanjutnya larutan elektrolit dibedakan menjadi dua. Ada yang tahu apa saja? Saya Bu. Baik, silakan ya. Larutan elektrolit kuat dan
contoh senyawa dari larutan elektrolit kuat dan senyawa larutan elektrolit lemah. Adakah yang tahu? Silakan diceritakan. Baik, Tri, silakan. Untuk contoh senyawa elektrolit kuat itu ada dua asam suar. Senyawanya itu ada HCl, H2SO4, dan HNO3. Selain asam kuat itu ada juga basa kuat. Untuk senyawanya itu ada NaOH, KOH, selain ada juga garam. Garam itu ada NaCl, KCl, CaCl2. Untuk contoh dari senyawa elektrolit lemah itu ada asam lemah dan basa lemah. Contoh senyawa dari asam lemah itu ada CH3COOH, H2CO3. Dari basa lemah itu ada NH4OH dan H2BO3. Baik, bagus sekali jawabannya. Nah, berikut beberapa contoh senyawa elektrolit kuat, yakni asam kuat HCl, H2SO4, HNO3, dan juga basa kuatnya NaOH, KOH, garam NaCl, KCl, dan CaCl2. Lalu untuk contoh senyawa elektrolit lemah, yakni asam lemah CH3COOH, H2CO3, sedangkan basa lemahnya ada NH4OH, H2BO3. Baiklah, itu tadi penampilan PPT tentang materi kita hari ini. Apakah sudah paham semua? Baiklah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video singkat mengenai materi kita hari ini. Silakan disimak dengan baik ya. Pernahkah kalian berpikir apabila terjadi banjir di suatu daerah, apakah aliran listrik yang ada di daerah tersebut? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemakaman listrik ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak diserang oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menciptakan listrik. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis larutan dapat mengantarkan listrik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Faktanya, tidak semua larutan dapat mengantarkan listrik. Larutan yang mengantarkan listrik masuk dengan larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Suatu larutan dapat mengantarkan listrik karena zat larutnya dapat berionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Ion-ion inilah yang menjadi pengantar arus listrik. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, zat larutnya tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat mengantarkan listrik. Adanya zat yang berionisasi dalam larutan dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilakukan dengan alfa. Untuk larutan non-elektrolit, di mana zatnya tidak berionisasi sama sekali dalam larutan, memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda tergantung kemampuannya berionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat berionisasi sempurna dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan yang hanya berionisasi sebagian dinamakan elektrolit lemah. Elektrolit lemah memiliki nilai derajat ionisasi antara 0 sampai dengan 1. Untuk mengetahui apakah suatu zat atau larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit dapat dilakukan uji daya hantar listrik. Rangkaian alat uji daya hantar listrik terdiri dari baterai atau sumber listrik lainnya,
bola lampu, dan kabel sebagai untuk menguji daya mata listrik. Elektroda dimasukkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan ke dalam gelas meter. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya mata listriknya. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak belum bebas dan lampu yang menyalakan. Sedangkan pada elektrolit lemah timbul sedikit belum bebas dan bila lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non elektrolit tidak timbul belum bebas dan lampu tidak menyala. Larutan yang termasuk elektrolit kuat diantaranya adalah asam kuat, larutan asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, asam kuat juga merupakan elektrolit kuat seperti larutan natrium hidroksida, kalium hidroksida, atau kalsium hidroksida. Larutan yang mudah larut seperti larutan natrium klorida juga tergolong dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang termasuk elektrolit lemah diantaranya asam lemak seperti asam asetat maupun asam lemak, asam lemak seperti amonium hidroksida atau aluminium hidroksida, serta garam sukar larut seperti garam klorida. Larutan non elektrolit biasanya terdiri dari senyawa organik seperti glukosa, urea, maupun metanol. Kemampuan daya tahan listrik ini dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa. Senyawa yang dapat mengantarkan listrik dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Senyawa ion dapat mengantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan atau lelehan. Dalam dua fase ini, senyawa ion sama-sama menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas. Contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida. Natrium klorida dapat mengantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Sedangkan senyawa kovalen polar hanya bisa mengantarkan listrik dalam bentuk larutannya saja. Misalkan asam klorida yang merupakan senyawa kovalen polar merupakan elektrolit kuat jika dalam fase larutan. Namun asam klorida murni dalam fase cairan juga dapat mengantarkan listrik karena dalam cairan tersebut molekul HCl tidak terionisasi menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Demikian penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk menguji pemahaman tentang materi ini, simaklah Baiklah, itu tadi video mengenai materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok kalian. Selanjutnya, Ibu mau kalian berdiskusi dengan teman yang lain. Tujuannya untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai materi kita pada hari ini. Untuk memudahkan diskusi kalian, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Lalu, kalian akan menjawab lembar kerja yang akan Ibu bagikan nanti. Lalu nanti setelah kalian selesai berdiskusi, akan ada presentasi mengenai hasil diskusi kalian ya. Baiklah, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan dimulai ya.
Dengan baik ya. Baik, karena waktu saya sudah habis, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nomor 1. Baiklah, untuk nomor 1, semangat sekali ya kelihatannya. Silakan naik perwakilannya untuk maju ke depan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di mana di sini ada pertanyaan dari LKBD mengenai jelaskan apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit. Di mana larutan elektrolit ini larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan memiliki dengan membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Sedangkan larutan non elektrolit itu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 itu sebutkan senyawa-senyawa yang termasuk dalam larutan elektrolit dan non elektrolit. Yang termasuk dalam larutan elektrolit itu ada NaCl, NaOH. Kalau untuk larutan yang non elektrolit itu contohnya itu urea, gula, alkohol. Selanjutnya pertanyaan ketiga, jelaskan senyawa pembentuk larutan elektrolit. Di mana senyawa pembentuk larutan elektrolit ini ada dari senyawa ion, yang dimana senyawa ion ini merupakan zat elektrolit yang jika larut dalam air dapat menghasilkan ion-ion. Misalnya itu seperti NaCl dan garam sejenisnya. Selanjutnya itu ada senyawa kovalen polar. Di mana senyawa kovalen polar ini merupakan senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali lagi. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Berikan aplaus dulu ke temannya. Baik, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 silakan maju dan menampilkan hasil diskusinya. Baiklah, jadi saya merupakan perwakilan dari kelompok 2. Nah, di LKPD ini ada pertanyaan mengenai
elektrolit. Larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghasilkan listrik. Di mana larutan elektrolit ini dibagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Selanjutnya itu larutan non elektrolit, di mana larutan non elektrolit ini merupakan larutan yang tidak dapat menghasilkan listrik. Oke, itu saja Bu. Baik, terima kasih Alisa. Berikan aplaus untuk temannya. Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu harap kalian akan mempelajari materi ini di rumah dan cari referensi melalui berbagai sumber internet mengenai materi ini. Dan jangan lupa untuk pelajari materi minggu depan mengenai reaksi redox. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, untuk ketua kelas silakan berdoa. Baiklah, Ibu serta teman-teman sekalian, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyimak pelajaran hari ini dengan sangat baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.